Ketika terus jadi malaikat itu makanya semua nanti di akhirat. Nah, akhirnya kelompok itu hanya dua, kanan dan kiri. Nah, kiri ini yang ekstrim sampai ya sudah kiri. Nah, itu kata Imam Ghazali, jangan kira ada kelompok tiga, ya, ada yang biyamini, bisimali, waro'a dori gitu maksudnya. Jadi sering seperti itu. Jadi hanya dua tapi diredaksikan tiga. Begitu juga neraka misalnya. Neraka itu kiai kuno nak darani digelundungno ning neraka. Itu bahasa paling bener ya. Karena orang masuk neraka itu kan bayangannya Quran itu kan wajah alam min itu satwa min khalfihim satan fakhsyarahum terus sampai tak terusnya fahum mukmahun. Mukmahun itu ditekuk. Nah itu sebagian Quran redaksekno yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi itu bathuk, aqdam itu delamaan. Jadi bathuknya ditekuk sampai nyium. Ya kiri gambarannya itu gini, ditekuk gini, ininya diikat sampai kena kaki. Nah bentuknya sudah kayak bola, makanya wong kuno nak darani itu digelundungno ning neraka. Kamu tidak usah praktek, maksudnya ini ciri. Tapi gambarannya memang gini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlal. Terus fahiya ilal athqan fahum mukmahun, ini di rantai, dicancang, dikenakan ini. Ya ini apa itu peragaan saja. Ya nanti enggak usah apa dipraktekkan. Nah karena bentuknya sudah gini, terus ya nah neraka itu bawah. Ya neraka itu kan posisinya bawah. Melani darani munggah swarga karena surga itu naik. Digelundungno ning. Nah ini cerita kealimannya wali-wali dulu. Jadi bahasakan masuk neraka itu digelundungno. Karena posisi sudah kayak bola itu. Diikat dengan bentuk seperti itu kan. Nah, redaksi yang di Yasin yang tadi akhlalan fayya ila athqan fahum mukmahun itu ya sama dengan redaksi yang di surat Rahman yu'araful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal. Nah hal-hal seperti ini tuh, ini sekaligus saya curhat ya ke Pak Rektor. Jadi memang tafsir itu nggak orang yang menguasai Quran karena lafadz, kalau bahasa kasarnya lafadz jebakannya banyak. Maka kata Imam Ghazali dalam ulumul Quran, fayadhunnu dzannun, orang mengira bahwa itu kelompok yang berbeda karena dengan redaksi yang padahal itu kelompok yang sama karena Quran itu balaghah, Quran itu adab. Ya tadi keahliannya Profesor Zaini di sisi ini itu tahu. Jadi memang ya seperti itulah nangani Quran. Sehingga dulu Imam Syafi'i ketika ditanya orang boleh tayamum itu kapan? Ya kalau tayamum karena tidak menemukan air di padang Sahara karena tidak ada air, sarannya nyari-nyari dulu. Nyari-nyari air ke sekelilingnya ya. Kalau ada kafilah ya tanya-tanya bawa air enggak, baru kalau enggak menemukan baru tayamum. Ketika ditanya, "Mat dalil ala dalik?" Lalu dalilnya apa? Imam Syafi'i dengan enteng baca falam tajidumaan. Kemudian kamu tidak menemukan air. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Di mana-mana tidak menemukan itu ya sudah mencari, baru namanya tidak menemukan. Bagi yang belum pernah mencari tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Jadi itu la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Bagi yang belum pernah mencari namanya tidak menemukan, tapi namanya tidak tahu. Nah, itu contoh-contoh ijtihad Qur'ani ya. Jadi ya lafadznya Quran hanya falam tajidumaan. Tapi namanya tidak menemukan berarti ada sabqit tolab. Mesti dimulai mencari. Nah itu yang kita kaji di kitab Syariatul Al-Khalidah. Ya, terus berikutnya ini ya acak saja. Tidak sampai 7 ya nggak apa-apa, sekenanya aja. Ini kan curhat susahnya nerjemah. Makanya terjemah itu antar orang alim ya beda, bodoh sama alim tambah beda. Cuma yang satu ngawur lah, yang nggak ngerti ngawur itu kalau tidak tahu kok. Ya, halaman 42. Nah, ini yang masalah kias. Fannasu wa ingkana khoson lakinnahu yasiru aman. Nas itu meskipun waqiahnya itu khusus, lakinnahu yasiru aman. Pada akhirnya menjadi umum. Ya. Menjadi umum itu karena mau tidak mau ada kias. Kias itu analog, kenapa? Atau pola. Misalnya gini, yang dicontohkan di sini misalnya. Nabi memang hanya ngendikan layak tilqadi wa ghadban.
nggak boleh seorang hakim memutuskan hal-hal yang krusial dalam keadaan apa? Emosi. Khutban itu emosi yang sangat. Lalu kiasnya apa? Rektor juga nggak boleh dalam keadaan emosi bikin keputusan. Kiai juga nggak boleh, suami juga nggak. Siapapun nggak boleh. Cuma yang sering bikin keputusan otoritatif itu kan qadhi, hakim. Jika Nabi hanya ngendikan al-qadhi. Lalu ulama mengatakan khutban itu kenapa tidak boleh? Karena orang kalau emosi itu akalnya agak mati paras lah gitu. Lalu itu tidak harus pas emosi ya. Ulama memasukkan terlalu syahwat ya nggak boleh, terlalu lapar ya nggak boleh, hakin ngempet nguyah ya nggak boleh, ngempet ngising. Sehingga kata khutban kemudian diganti fi halatin yasu'u khalquhu fiha. Dalam keadaan yang dia nggak begitu normal. Di antara gak begitu normal, terlalu syahwat ya nggak boleh, terlalu emosi nggak boleh, terlalu lapar, lalu nahan kencing, nahan BAB dan sebagainya. Itu lafadz itu wan nasu wa ingkana khoson nas, meskipun khusus yaitu Allah Nabi hanya ngendikan khutban, tapi nanti menjadi umum berdasar hukum apa? Qiyas. Nah di sini Pak Ainur Rahim Fakih yang sering kita beda ya. Misalnya ini bukan meng-NO-kan yang Muhammadiyah atau Muhammadiyahkan NO, karena kalau kita ini biasa saja. Orang NO ya pasti Muhammadiyah, kan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang Muhammadiyah ya pasti dengar NO lah, karena gerakannya ulama. Masa tidak mendengar ulama? Tapi setelah jadi ormas ini jadi yang NO tidak Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak NO. Misalnya kamu NO ditanya Allah, akun tamin umati Muhammad, ya naam. Itu bahasa Arab umati Muhammad itu. Selamat ya tak kok iki anut sapa ya anut ulama. Jadi tapi wong nganggur geger seneng. Nah kita termasuk yang enggak nganggur jadi jadi rapati geger. Saya beri contoh. Nabi itu ketika habis sholat itu akbala ali Nabi wajih langsung berputar menghadap ke kita. Jadi kalau di Indonesia langsung menghadap ke timur. Itu ada yang mempraktekkan dan itu bagus, jelas semua teks hadis seperti itu. Tapi di beberapa hadis itu insorofaan yamini, kadang insorofaan simali. Karena begini, Nabi itu kalau sholat itu orang yang dari 7 kilo, 8 kilo semuanya lari kepengen makmum Kanjeng Nabi. Sehingga kalau makmum Nabi ini bahaya ketika itu ada sefurawu. Alhamdulillah. Memang janjian rawuh. Kersane jejer Pak Tamyiz padha kiai ini. Jodoh berarti kiai tenan. Kiai jejer kiai. Nggih putrane Mbah Mun. Dokter. Mas, niki jejer Pak Tamyiz wis padha kiai ini. Oh, bagus. Ya saya teruskan ya. Jadi ternyata di syurahul hadis, para pensarah hadis ketika Nabi menghadap ke timur dan itu ya banyak yang meraktekkan dan menurut saya tidak masalah. Itu karena Nabi tidak ingin orang yang datang terlambat, kalau dalam bahasa fikih disebut masbuk. Itu Nabi ngira fi sholatin, padahal hakikatnya sudah tidak sholat. Jadi adekan Nabi tetap menghadap ke barat, misalnya di Indonesia dengan posisi duduk yang sama, maka yang datang terlambat langsung usolli fardhu zuhri makmuman dengan arti makmum ke Nabi terus duduk. Nah kalau dia makmum padahal Nabi nyatanya sudah selesai, itu sholatnya tidak sah karena menggantungkan sholat atau iktimam dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah sehingga gerakan Nabi ini dianggap maklumat kalau beliau sholatnya selesai. Nah karena filosofinya itu maklumat kalau sholatnya sudah selesai, ada yang milih memang benar-benar ke timur juga maklum, kan gak mungkin sholat madhep ke timur, sehingga yang datang tahu. Terus ada yang milih ngalor. Jadi sebetulnya itu bisa pakai ya kayak orang tahlilan, pakai keplok sudah selesai itu kalau sebetulnya bisa pakai apa saja, yang penting memaklumatkan kalau sholatnya itu. Nah, ini yang ngendikan tidak saya, kitab Fathul Bari karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sarah Bukhari paling populer. Nah itu yang disebut Sayyid Muhammad wan nasu wa ingkana khoson fa innahu yasirun aman. Ya kayak tadi misalnya laiktil qadi wa huwa khutban, kemudian khutban ini memasukkan semua kondisi yang kita kurang fit. Itu tidak boleh bikin apa? Keputusan. Qadi ya juga kita ganti. Tidak harus qadi, Pak Rektor, Pak dosen, seorang suami kalau bikin keputusan jangan dalam keadaan yang khutban atau ngempet nguyuh, ngempet ngising, hakin itu. Kalau dalam bahasa Arab hakinan itu.
Nah ini penting saya utarakan karena kalau kita terlalu tekstualis itu nanti kita naik Innova tidak perlu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Karena ayatnya itu kan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Ini tidak ada Innova ini. Ayatnya ya litas tahu ala summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum ali wa taqulu subhana. Ini kan jelas litas tahu ala zuhur, ini Innova tidak ada zuhurnya, ini tidak ada punggungnya. Jelas ayat sebelumnya tentang wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Nah, jadi kalau terlalu tekstualis maka naik Innova Ferrari itu tidak usah baca subhanalladzi karena ayat ini tentang ya tentang khimar dan seterusnya. Makanya kajian kitab Syariat wal Khalidah dan alhamdulillah saya khatam dan saya tidak ngira bahwa sebenarnya saya khatam sudah 3 hari yang lalu tapi saya bilang kayak ada wangsit. Ini nanti ada khataman spesial lala Pak Rektor mau kesini tanggal 12 saya bilang ke santri-santri ya biar ikut hormat apa khatam. Jadi itu saja, nanti saya mohon curhatnya Pak Rektor tadi sudah curhat di teras saya 15 menit Pak on ya, sekitar 10 menit mungkin ke Sofur 10 menit nanti yang dungo ke Mansur kalau Pak Rektor dungo rapati mati karena jadi rektor tuh hisapnya berat jadi dosanya itu seneng kayak keputusan nggak siap jadi objek keputusan itu ya emang ya mau tidak mau memang tapi itu bagus kata bapak gue kudu wani dadi kiai tapi dados kiai ngeten wong tawadhu ora mutu jare bapak gayane tawadhu asline mau tanggung jawab jadi bapak itu saya dulu ya heran kenapa bapak itu lebih suka kancana wong mlete timbang wong tawadhu dulu saya tuh heran setelah saya jadi kiai itu wong mlete itu luwih gampang syukur cuma wong sing ra cocok darani ngono iku mlete asline wong mlete iku gampang syukur. Lah apa dadi rektor, dadi pegawai negeri ra enak dadi wong biasa ngopi ra ono sing ngekang. Ya sudah kalau dia caranya syukur seperti itu biarkan saja. Itu kan letes, mau dadi rektor, mau dadi menteri ra enak urip kok terikat. Padahal misalnya dekne gelem ya ora ono sing dadekno. Tapi cara dia syukur memang akan ngomong terus seperti itu. Gak enak jadi PNS, jadi rektor ra enak, jadi menteri ra enak. Wong kok terikat, enak jadi wong ini iki, butuh rokokan, butuh ngombe. Dulu saya nganggap orang seperti itu melete. Tapi bapak itu suka sama orang seperti itu. Setelah saya jadi kiai itu tahu ternyata itu bahasa syukur. Ya, iya membela diri. Emang dia happy-nya kalau ngomong seperti itu ya. Sing bojone elek ngono, ra enak Gusti bojo ayu dadi sawang-sawangane wong. Terus pokoknya wes sauni-unimu sing penting sudah itu cara dia syukur. Saya tuh belum pernah loh kalah debat orang kecuali sama orang desa. Anaknya itu minta motor Pak Rektor, motor sepeda motor. Enggak boleh ada orang kaya. Bapaknya kesini, anaknya komplain, "Bos, bapakku kok medit. Nunjuk motor ora oleh padahal orang kaya." Bapaknya kesini itu masuk akal. Anak di pondok tambah goblok. Mergo njuk nukokno motor. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus iku sing lahirno donya. Kok sapi kan manak, wedhus manak. Wong donya kok mangan donya. Motor itu kan beli bensin, nyervis. Jadi orang beli mobil itu goblok terus. Jadi ya profesor, dokter kalau punya mobil cara dia ya goblok. Kiai-kiai yang punya mobil cara dia jenenge donya sing lahirno. Donya kok mangan. Wah. Iki kok pinter juga. Akhirnya, Pak, lah sampean ora ini Pak, diteropon Agus Pak motor. Goblok bisa. Tapi kita menjadi tahu ternyata di balik lugune iku ya ono pinter ya. Meskipun dia pecundang, hanya pecundang itu gak gelem motor nang ndi yo ngetroponane. Tapi ya intinya hidup itu harus mendengar. Jadi bapak itu seneng mbek wong mlete. Nek mbek wong tawadhu itu gak pati. Karena alasannya bapak kon ngimami gak gelem, kon takmir masjid gak gelem, jadi rektor gak gelem. Wis padune mau tanggung jawab, terus engko nek ono salah karek ngritik. Lha iku ora tawadhu wong Indo jare bapak. Nah ini cerita kearifan orang-orang dulu. Jadi orang-orang dulu kelihatannya seenaknya tapi sudah dihitung. Ternyata orang Melite itu ya, iya dia membela dirinya sampai seperti itu. Membela gak gelem mau jadi menteri, jadi rektor, gak enak urip terikat. Ada nanti kan dia gelem ya ndak ada yang nawarin. Ya sudah, tapi cara dia syukur seperti itu.
Bisa mohon sekali lah ini khataman syariat wal khalidah. Mungkin saya mohon Gus Zofur untuk cerita hubungan Mbah Mun dengan Said Muhammad yang Pak Rektor sama Pak On ini curhat. Monggo secara berurutan kalau mohon sekali supaya semuanya dapat berkah dari Said Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Hasan. Monggo.